Yudin Nur dari fraksi PAN. Selanjutnya kami persilakan Pak Deddy Sitorus, fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan Kementerian Dalam Negeri dan Bapak-Bapak Ibu dari Provinsi. Saya kok kenapa merasa semua presentasi ini kehilangan kemanusiaannya. Entah karena gratis, bersifat teknokratis ya. Jadi saya usulkan pimpinan berikutnya kita bahas dari 4 poin ini serius satu persatu. Jadi bicara tentang dana hasil, bicara tentang DAU, DAK dan seterusnya supaya lebih fokus. Saya itu Bapak dan Ibu, saya ingin kembali ke dasar aja. Tadi teman-teman sudah mencatat semua, kita juga sudah mendengar semua. Kita kembali ke laptop dulu pertama. Apa sih tujuan bernegara? Tujuan kita bernegara itu punya pemerintahan. Itu kalau di Undang-Undang Dasar melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, kita dalam perencanaan dan penganggaran itu memang sudah mengacu ke sana. Itu yang saya ingin sebenarnya dapatkan. Sehingga kita tahu apa yang dihadapi oleh daerah, kaitannya dengan cara kita mengelola negara. Cara kita menghadirkan keadilan, menjembatkan rakyat, meningkatkan kesejahteraan, kan gitu ini. Ya. Kalau soal-soal teknisnya oke lah, tapi kita lihat satu persatu. Pertama, saya menangkap dari awal kita hari Senin lalu melakukan pembicaraan ini, nobody is happy. Nggak ada yang senang dengan situasi ini. Dari cara kita mengatur pemerintahan daerah segala macam, ada problem tentang relasi kuasa di dalamnya yang kemudian dicerminkan melalui undang-undang, regulasi dan yang kalau saya lihat banyak masalah di tingkat pusat, bukan di tingkat daerah gitu. Dan ini tercermin lagi dalam tarik-menarik kewenangan di tingkat pusat, yang sering nggak nyambung satu sama lain. Akhirnya yang terbebani adalah provinsi daerah. Kenapa orang ini nggak nanti ke depan kita akan banyak bicara. Apakah memang kita harus kembali? Kalau melihat usulan dari selama 3 hari ini, tentu cara kita mengelola daerah ini juga memang, artinya Undang-Undang Otonomi Daerah itu, Undang-Undang 23, ya, Undang-Undang 9 2015 itu harus berubah. Undang-Undang Nomor 1 2022 ya tentang HKPD juga harus dirubah. Ada PP 12 2019 ya. Ada Undang 33 perimbangan keuangan pemerintah pusat daerah. Undang 4 tentang perbendaharaan negara. Semuanya ini harus satu tarikan nafas. Lah kalau seluruh lembaga harus berhadapan dengan Kementerian Keuangan yang so powerful, gimana kita cara mengelola secara adil? Orang di perbatasan, di pulau-pulau terluar, orang-orang daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, gak kebagian tuh. Karena logika penganggaran kita basisnya populasi, bukan wilayah. Di Pulau Jawa, ya karena yang menghasilkan duit di sana. Sulawesi, Maluku, Kalimantan bisa punya tambang, Papua bisa punya tambang, duitnya di Jakarta kok. Memang berapa bank di daerah bisa aman? Plafonnya paling tinggi. Jadi kalau kita berharap pemerintah daerah punya kemampuan fiskal, omong kosong. Kalau kita lihat dari 9 daerah yang punya kemandirian fiskal itu, ya mayoritas Jawa Pak, tambah Bali. Kan gitu nih. Jadi tidak serta-merta kekayaan sumber daya alam bikin rakyat makmur, enggak, terpinggirkan ya. Kan gitu nih.
Presiden. Tadi undang-undang saya sebut tuh, termasuk juga undang-undang Cipta Kerja. Ya di SDM, di perdagangan, di semua kementerian harus dikembalikan dulu duduknya. Untuk menghadirkan keadilan, distribusi keadilan. Nah ini harus dimulai kementerian oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai dirijennya. Nggak bisa mengharap yang lain. Dan nggak bisa kacamata kuda juga. Hanya mikirin undang yang menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri, lain-lain nggak mau urusan. Silakan gubernur dan bupati wali kota sendiri yang hadapi. Nggak boleh gitu. Nah, ini kan Kementerian Dalam Negeri kan wujud nyata. Apa namanya tadi soal fiskal, kekuatan fiskal. Ya memang kalau kita berharap ada kementerian fiskal yang luar biasa dari daerah, di luar yang 9 tadi, tambah 2 yang mirip-mirip daerah itu, saya kira mimpi. Kalau dengan Kementerian Keuangan tidak jelas cara bagaimana kita mengurus kekayaan itu, mendistribusikannya. Ya, tadi saya cuma sempat lihat Jawa Tengah nih Pak Lutfi. Ini banyak sekali BUMD-nya. BUMD itu kan untuk menghasilkan profit. Bukan jadi, dia harus menjadi revenue center, bukan cost center. Ini saya tadi agak senang bacanya, tapi Pak Lutfi gitu saya lihat, ini laba sebelum pajak. Earn before tax. Lah, labanya mana? Ya, supaya kita tahu. Karena sebenarnya kita berharap BUMD ini dipikirkan menjadi sebuah kendaraan, vehicle, mobilisasi revenue, bukan sekedar ada. Yang lain-lain juga seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ini sudah banyak sebut. Misalnya soal apa namanya dampak lingkungan ya. Tadi siapa yang nyebut? Kalimantan Tengah Pak ya. Ya, itu berulang kali disebut. Ini kan kebangetan ini. Misalnya Kementerian SDM, Kementerian Kehutanan, main bagi-bagi izin. Yang nanggung risiko Jawa. Ya, jadi tidak hanya itu. Soal pertanian erat kaitannya dengan apa namanya aspek lingkungan, soal apa lama. Nah, saya ingin melihat bahwa kita juga pemerintah provinsi dan daerah tentunya yang ada di sini juga mulai memikirkan mitigasi soal kementerian mendorong ini. Ya. Karena ini menyangkut tadi keselamatan rakyat. Ya. Satupun ini dari tadi pembahasan ini nggak ada yang bicara soal mitigasi bencana, padahal kita hidup di ring of fire. Tadi Bapak dari Papua Pegunungan minta gimana di daerah kami ada banjir. Pertanyaan saya, daerah pernah nggak menganggarkan fund untuk longsor, apa itu likuifaksi dan seterusnya, gempa, ada nggak itu di dalam itu? Karena sering terjadi semua teriak pusat, padahal ada proses di bawah. Dulu baru bisa menjadi bencana yang ditangani oleh tingkat pusat. Begitu. Nah kemudian yang kelima, kedaulatan pangan kita Pak. Tolonglah berpikir bahwa ke depan ini situasi tidak akan lebih baik. Kami terus, Ibu Ketua Umum kami selalu teriak tentang makan beras Bapak Ibu. India itu penghasil beras nomor 1 di dunia, tapi kebanyakan diekspor. Mereka nggak makan beras tiap hari. Nggak makan nasi. Nah kita makan nasi tiap hari, makanya angka diabetes kita juga meningkat terus-menerus.
nasinya dibanyakin. Ini kita berpikir mulai, ya, jangan paham sama tugas para gubernur juga Pak mikirin itu Pak. Ya. Lalu ada satu hal lagi yang sangat penting sebenarnya, air bersih. Saya kira hampir semua mengalami krisis air bersih ke depan. Dan kalau kita lihat selama 20 tahun terakhir ini, oleh karena itu kita harus berpikir Bapak Ibu, soal air bersih ini bagaimana? Jadi dana transfer daerah untuk fisik itu coba dong dana. Kemarin saya singgung hanya 17% PDAM kita dalam kondisi sehat. Sehat itu jadi rugi, belum tentu untuk. Bisa juga impas atau rugi-rugi dikit. Air bersih itu soal keselamatan rakyat. Jadi saya kira ini penting sekali buat kita untuk kita renungkan Bapak dan Ibu supaya betul-betul menjadi kepala daerah. Terakhir soal sampah tadi disebut ini hanya Jakarta. Saya kira semua daerah kan ada persoalan ini soal sampah. Setahu saya mandek semua itu. Di Jawa Tengah ada Pak ya? Satu berhasil Pak. Satu berhasil Pak. Ya, berapa megawatt? Ya oke, pokoknya ada yang jalan ya. Di Tangerang setahu saya itu belum tahu saya kapan. Ini problem yang harus dihadapi. Pemerintah pusat tuh nyiapin tipping fee segala macam, tapi daerah kayaknya nggak mau gerak urusan ini. Ya, saya kira ini problem juga nih soal sampah. Ya, jadi diperhatikan juga soal transfer daerah itu juga harus kita prioritaskan. Dan saya ingin menyampaikan kabar buruk sama Bapak Ibu semua. Jangan terlalu berharap bahwa keadaan fiskal kita akan membaik 2-3 tahun mendatang, Bu. Ini secara geopolitik, perang dagang maupun perang betulan itu akan berdampak 2-3 tahun ke depan. Implikasinya adalah efisienan oleh pemerintah. Seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan mimpi bisa berharap, walaupun kita di Komisi 2 Bapak Ibu, ya kita masih harus ke Banggar dan seterusnya ini. Tapi lupakan dulu harapan itu. Saya kira 3 tahun ini. Berangkat dengan apa yang ada dulu Bapak dari urus rakyatnya. Gak usah mikir bangun jalan Pak. Kalau saya ya, pikir itu subsidi untuk penerbangan, di dapil saya sama Pak. Semen satu sak bisa 400-600 ribu Pak. Solar bisa 80 ribu Pak. Bahkan banyak daerah nggak dapat solar. Ya, sama pemerintah pusat, saya nggak melihat ada itu. Baik. Rakyatnya itu yang saya kira paling penting. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke pimpinan Pak Arya Bima, silakan. Terima kasih. Terima kasih.